Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 255 lakon Sumbodro Kromo. Namun yang terjadi sungguh di luar perhitungan siapapun. Raden Haryo Setyaki yang jauh lebih kecil itu berani menangkis pukulan Patih Klabang Curing yang sedang mengerahkan tenaga untuk menghancurkan Raden Setyaki pada pukulan pertama. Raden Setyaki terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia terguling di tanah. Perasaan nyeri pun ia rasakan pada tangan yang untuk menangkis pukulan lawan. Patih Klabang Curing yang yakin akan membuat Raden Haryo Setyaki terkapar pada pukulan pertamanya terkejut bukan kepalang. Kepalan tangannya seolah membentur besi gligen, besi batangan. Tangannya terasa amat sakit, dan ia pun terdorong beberapa langkah ke belakang, dan kemudian jatuh terguling di tanah alun-alun. Tanpa dikomando, para prajurit Dwarawati bersorak-sorai. Mereka bangga kepada senopatinya. Raden Setyaki tidak langsung memburu Patih Klabang Curing. Dibiarkannya ia bangun dan mempersiapkan dirinya. Kolokul Bondo terkejut ketika Patih Udawa menepuknya sambil berkata, jadi berkelahi melawan aku atau hanya ingin menjadi penonton? Tadinya aku ingin menyaksikan Setyaki lumat oleh pukulan Kakang Patih Klabang Curing. Malah ia yang terkapar. Kaulah yang menjadi sasaranku. Hayo kita mulai. Tantang Kolokul Bondo. Mereka kemudian membuat arena sendiri di pojok alun-alun. Para penonton pun baik dari para prajurit maupun para Kurawa terbagi menjadi dua lingkaran. Mereka juga ingin mengetahui apakah Patih Udawa dari Widoro Kandang itu mampu berkelahi, atau ia menjabat patih hanya karena dianggap saudara oleh Prabu Sri Bathara Kresna. Senopati Kolokul Bondo memulai dengan serangan-serangan yang sederhana, sekedar menggoda Patih Udawa. Patih Udawa pun melayani dengan santai, tidak terburu-buru. Ia mengelak dengan sederhana pula setiap serangan yang dilancarkan oleh Kolokul Bondo, bahkan kadang dengan senyum dan canda. Bahkan yang jarang terjadi dalam sebuah perkelahian. Patih Udawa dengan sengaja menangkis serangan lawan dengan kepalanya yang memakai udeng itu. Kepalan tangan Kolokul Bondo seolah menghantam bola besi yang dibungkus sabut kelapa. Bahkan ketika semakin lama, kekuatan pukulan Kolokul Bondo semakin ditingkatkan. Patih Udawa masih dengan tersenyum-senyum menerimanya dengan kepalanya. Namun Patih Udawa tidak mau hanya menjadi sansak hidup yang selalu menjadi sasaran pukulan tanpa perlawanan, yang tidak diduga oleh Kolokul Bondo. Patih Udawa bukannya menyerang dengan pukulan ataupun tendangan, namun ia menyeruduk bagaikan banteng ketaton. Senopati Kolokul Bondo pun tak sempat menghindar. Ia tak mampu menahan serudukan Patih Udawa, sehingga terkapar di tanah. Dadanya pun menjadi sesak dan nafasnya tersengkal. Sorak-sorai para prajurit pun menggema di lingkaran itu, bahkan diiringi dengan gelak tawa gembira karena melihat cara berkelahi Patih Udawa yang lain daripada yang lain itu. Patih Udawa pun tidak langsung memburu lawannya dengan serangan berikutnya, namun ia membiarkannya untuk mempersiapkan diri kembali. Patih Udawa, kau curang.
Seumur-umur aku belum pernah menyaksikan orang berkelahi dengan serudukan kayak kambing bandutan berebut betina. Hehehe, berkata Kolokul Bondo. Tidak ada aturan yang melarang seseorang menyeruduk lawannya. Kalau sudah siap, ayo kita lanjutkan, tantang Patih Udawa. Senopati Kolokul Bondo pun kini telah menyiapkan diri kembali. Ia tidak ingin ragu untuk menundukkan lawannya itu secepatnya. Ia meningkatkan kekuatan serangannya, bukan lagi kepala Patih Udawa yang menjadi sasarannya, namun dadanya. Jika terkena hantaman pasti akan berpatahan tulang iganya. Bersambung. Kadang pekerjaan yang dikerjakan sambil bercanda pun bisa membuahkan hasil yang baik.